Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang TGDTA dan DST. Kelompok kami terdiri dari Albar Sultan Bahari, NRP 022040, Berlian Widi Bella Pamungkas, NRP 022035, Farahdia Oktavianti, NRP 022039, dan Fauzan Anggra Ibrahim, NRP 022028. TGA atau Thermogravimetric Analysis merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur perubahan massa seiring perubahan suhu. Thermogravimetrik merupakan salah satu teknik analisis di mana senyawa dikondisikan dalam lingkungan panas dan dingin dengan laju yang terkontrol dengan hasil berupa grafik fungsi temperatur. Secara bersamaan, mengukur perubahan berat yang terkait dengan dekomposisi, oksidasi, dan perubahan fisik atau kimia lainnya yang menghasilkan penurunan atau kenaikan berat badan sampel. DTA atau Differential Thermal Analysis merupakan suatu alat untuk mengukur suhu di mana dekomposisi, reduksi, atau oksidasi terjadi. DTA merupakan analisis termal yang menggunakan referensi sebagai acuan perbandingan hasilnya. Sampel dan material referensi dipanaskan secara bersamaan dalam satu dapur. Perbedaan temperatur sampel dengan temperatur material referensi direkam selama siklus pemanasan dan pendinginan. DTA dapat digunakan untuk mengidentifikasi sidik jari. Namun, pada aplikasinya, DTA lebih banyak digunakan untuk menentukan diagram fasa, pengukuran perubahan panas, dan dekomposisi pada tingkat atmosfer yang berbeda. Selanjutnya yaitu penggunaan ideal pada TGA dan DTA. Idealnya, pengamatan pada TGA dan DTA dilakukan dalam suhu stabil. Digunakan untuk memantau perubahan massa material dalam atmosfer dan suhu gas yang terkendali. TGA dan DTA digunakan untuk mengetahui tahap transisi dari logam dan alloy. Merupakan analisis kualitatif dari tahap transisi, seperti peleburan, kelembekan, dan kristalisasi. Digunakan untuk menganalisis polimer, organik, dan material anorganik, serta untuk menentukan efek atmosfer oksidatif dan reduktif pada material. Pada slide 5 akan dijelaskan kelebihan dan keterbatasan dari metode DTA dan TGA. Pertama akan dijelaskan kelebihan dari DTA. Pertama, kelebihan dari DTA yaitu metode ini dapat digunakan dengan kondisi baik tekanan yang tinggi ataupun vakum. Kemudian instrumen dari DTA ini dapat digunakan sampai suhu yang tinggi, sehingga saat analisis kita dapat memperoleh data pada suhu yang tinggi. Kemudian karakteristik transisi dan reaksi pada temperatur dapat dideteksi dengan baik, sehingga setiap karakteristik yang timbul dari setiap reaksi dapat diidentifikasi. Selanjutnya mengenai keterbatasan DTA. Keterbatasan DTA yaitu sensitivitas dari metode ini cukup rendah dikarenakan kecilnya kuantitas panas yang dikeluarkan sehingga sulit untuk dideteksi. Selanjutnya akan dijelaskan tentang kelebihan termografi analisis atau TGA itu sendiri. Kelebihan pertama dari TGA yaitu semua jenis padatan dianalisis dengan persiapan sampel minimal 0,1 mg. Contoh sampelnya yaitu powders, pellets, atau flux. Dari keuntungan ini dapat disimpulkan bahwa metode TGA dapat menggunakan analit yang seminimal mungkin sehingga dapat menghemat analit yang digunakan. Kemudian TGA memiliki akurasi tinggi daripada DTA. Kemudian tingkat pemanasan cepat dengan resolusi yang baik dapat dipertahankan.
Sehingga dari pemanasan yang cepat ini dapat menghemat waktu pengamatan. Kemudian pengubahan sampel yang digunakan pada metode DTA ini cukup mudah. Kemudian keterbatasan dari TGA. TGA ini tidak bisa menguji suatu sampel yang tidak homogen. Jadi sampel yang digunakan untuk metode DTA ini haruslah homogen. Kemudian keterbatasan dari TGA yaitu interpretasi data tidak selalu lurus ke depan, sehingga mungkin agak menyulitkan pembacaan. Kemudian dari keterbatasan yang berasal dari pemanasan yang cepat yaitu sensitivitas laju pemanasan dan massa sampel menyebabkan perubahan suhu, sehingga suhu dalam pengamatan ini kurang stabil. Selanjutnya ada instrumentasi dari TGA. Pada gambar sebelah kiri merupakan instrumen TGA yaitu thermobalance. Sedangkan pada gambar kanan merupakan skema alat dari TGA. Nah, beberapa bagian utama dari alat tersebut, yang pertama ada timbangan, yang kedua ada furnace, di mana furnace ini didesain untuk menghasilkan pemanasan pada temperatur tetap. Range temperatur pada TGA umumnya min 150 derajat Celcius hingga 2000 derajat Celcius, di mana pada setiap instrumen ini memiliki range temperatur yang berbeda-beda yang bergantung pada jenis pemanas yang digunakan. Umumnya, kecepatan rata-rata pemanasan atau pendinginan pada furnace dapat dipilih antara 0 sampai 200 derajat Celcius per menitnya. Selanjutnya ada thermocouple. Temperatur dikontrol atau divariasikan menggunakan program controller. Yang selanjutnya ada recorder, di mana recorder XY ini digunakan untuk membuat plot antara berat dibandingkan temperatur. Sederhananya, sampel ditempatkan dalam panci logam di dalam tabung tungku. Kemudian gas dilewatkan melalui sistem dan perlahan-lahan dipanaskan pada tingkat yang konstan. Persentase penurunan berat dapat diukur sebagai fungsi suhu dan kemudian dicetak. Selanjutnya adalah instrumentasi dari DTA. Pada gambar bagian atas merupakan DTA aparatus instrumen, sedangkan pada bagian bawah merupakan skema dari DTA. DTA itu terdiri atas furnace atau heater, temperatur programmer, recorder, dan juga sample holder. Sample holder ini terdiri atas thermocouple yang masing-masingnya ada untuk sampel dan reference. Sampel ditaruh di kubikel kecil, di mana bagian bawahnya itu berkontak langsung dengan thermocouple. Ketika furnace itu dipanaskan, maka akan terjadi perubahan suhu, baik itu pada sampel maupun reference. Kemudian suhu antara sampel dan reference ini dimonitor oleh thermocouple, yang nantinya akan dicatat sehingga menghasilkan hubungan grafik antara perubahan suhu sampel dan reference dibandingkan suhu sampel. Nah, grafik yang dihasilkan ini akan bervariasi bergantung jenis sampel apa yang digunakan. Pada slide 8 akan dijelaskan tentang penggunaan ideal untuk differential scanning calorimetry atau bisa disingkat dengan DSC. Pertama, penggunaan ideal harus memiliki perubahan suhu yang stabil. Maksud dari perubahan suhu yang stabil untuk penggunaan ideal yaitu jika digunakan perubahan suhu 5 derajat Celcius, maka setiap kenaikan suhu yang digunakan haruslah 5 derajat Celcius. Kemudian memantau perubahan kalor material dalam keadaan dan suhu gas terkendali, semisal volatil, evaluasi gas reaktif, konten pengisi, analisis komposisi, dan identifikasi bahan. Jadi setiap perubahan kalor untuk sampel harus selalu diamati untuk mendapatkan hasil yang baik. Kemudian
penggunaan idealnya yaitu tahap transisi banyak digunakan bahan solid ataupun liquid, karena solid dan liquid ini cukup ideal untuk analisis ini. Kemudian analisis kualitatif dari tahap transisi yang digunakan idealnya yaitu melebur, melembek ataupun menjadi kristal atau kristalisasi, di mana melebur ini bisa dijelaskan pada titik melting atau TM, dan kelembekan juga dapat diamati dari perubahan-perubahan sifat sampel pada saat di berjalannya analisis. Kemudian idealnya analisis menggunakan analit berupa polimer, bahan organik, dan material anorganik. Kemudian kondisi dari oksidatif dan reduktif pada material haruslah diatur. Dari semua penggunaan ideal ini tentunya dapat dikalibrasi sebelum menjalankan praktikum yang menggunakan metode DSC. DSC atau Differential Scanning Calorimetry merupakan alat untuk menganalisa sifat termal material dengan menggunakan metode kalorimetri, di mana dilakukan pengukuran perbedaan panas yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur sampel dan temperatur crucible kosong sebagai referensi. DSC mengukur baik kualitatif maupun kuantitatif terkait sifat fisik dan kimia dengan memerlukan informasi tambahan. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, DSC dapat digunakan untuk menganalisa sifat termal dari suatu material. Aplikasi penggunaan DSC antara lain untuk mengetahui titik leleh dari suatu padatan kristalin, panas transisi meliputi pelelehan, kristalisasi, dan juga untuk mengetahui kalor peleburan dan transisi gelas yang dapat diartikan sebagai perubahan fisik dari suatu polimer dari rubbery plastis menjadi glassy atau bisa disebut pelembekan. Transisi gelas dilambangkan dengan TG adalah titik ketika polimer berubah secara drastis akibat pendinginan yang mendadak dari keadaan berupa cairan menjadi padatan yang kaku. Untuk mengubah suatu zat yang bersifat cairan menjadi padatan yang kaku, suatu zat tersebut memerlukan untuk melepaskan kalor. Pelepasan kalor merupakan suatu proses eksoterm, sehingga pada tahap transisi gelas merupakan proses eksoterm yang ditunjukkan pada kurva sebagai kurva yang naik. Transisi gelas dilambangkan dengan TG adalah titik ketika polimer berubah secara drastis akibat pendinginan yang mendadak dari keadaan berupa cairan menjadi padatan yang kaku. Untuk mengubah suatu zat yang bersifat cairan menjadi padatan yang kaku, suatu zat tersebut memerlukan untuk melepaskan kalor. Pelepasan kalor merupakan suatu proses eksoterm, sehingga pada tahap transisi gelas merupakan proses eksoterm yang ditunjukkan pada kurva sebagai kurva yang naik. Selanjutnya yaitu kristalisasi. Kristalisasi adalah fenomena keteraturan yang diperoleh saat proses pendinginan untuk memperoleh fasa padat yang teratur dari leburan cair yang mempunyai struktur acak. Pada slide telah ditunjukkan grafik DSC antara temperatur dan heat flow yang menunjukkan kristalisasi atau TC. Dapat diketahui pada grafik bahwa pembentukan ikatan selama kristalisasi merupakan proses eksotermik, sehingga terjadi peningkatan aliran panas yang menunjukkan puncak pada kurva DSC. Titik leburan dilambangkan dengan TM merupakan fenomena keteraturan yang diperoleh saat proses pemanasan untuk memperoleh fase cair yang teratur dari padatan yang mempunyai struktur rapi.
untuk mengubah suatu zat dari yang bersifat padatan yang kaku menjadi cairan, zat tersebut perlu menyerap kalor. Penyerapan kalor biasa dikenal dengan proses endoterm. Oleh karena itu, titik leburan merupakan proses endoterm. Titik leburan dilambangkan dengan Tm merupakan fenomena keteraturan yang diperoleh saat proses pemanasan untuk memperoleh fase cair yang teratur dari padatan yang mempunyai struktur rapi. Untuk mengubah suatu zat dari yang bersifat padatan yang kaku menjadi cairan, zat tersebut perlu menyerap kalor. Penyerapan kalor biasa dikenal dengan proses endoterm. Oleh karena itu, titik leburan merupakan proses endoterm. Dari slide 14 ini dijelaskan tentang perubahan yang terjadi pada analit pada metode differential scanning calorimetry. Perubahan-perubahan ini yang terjadi biasanya digunakan sampel berwujud liquid atau cair. Bila dinaikkan suhu untuk metode ini atau pengamatan ini akan menghasilkan amorf atau kristal. Jika dia dinaikkan kembali, amorf tersebut akan berubah menjadi wujud gelas dengan karakteristik materi tertentu. Jadi tidak selalu sampel tersebut akan berubah pada wujud tertentu pada suhu tertentu. Tapi suhu yang dapat merubah suatu sampel itu tergantung karakteristik dari sampel tersebut. Pada slide 15 diterangkan penggunaan atau aplikasi DSC pada kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam industri otomotif, kimia, industri lemak dan minyak, ada juga pada pengaplikasian industri cat dan pernis, kemudian industri karet dan plastik, serta industri makanan dan minuman. Aplikasi dari beberapa industri tersebut bisa dilihat pada aplikasi DSC di masing-masing industri di setiap barisnya. Lalu, bagaimana sih instrumentasi maupun skema dari DSC ini? Kita mulai dari instrumen terlebih dahulu. Beginilah bentuk dari DSC dalam kehidupan nyata. Terus, gimana sih skemanya? Oh iya, DSC ini kan merupakan alat yang digunakan untuk menentukan sifat termal dari suatu zat dalam jumlah kecil. Oleh karena itu, diperlukan suatu wadah yang digunakan untuk menampung zat sementara ketika diidentifikasi sifatnya. Wadah tersebut dinamakan crucible. Di DSC, terdapat dua crucible yang memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama yaitu crucible sampel, tempat di mana sampel diletakkan. Sedangkan crucible yang satunya dinamakan crucible pembanding, yang berfungsi membandingkan perubahan panas dengan crucible sampel. Crucible pembanding biasanya dibiarkan kosong. Pada DSC, dapat digunakan untuk menentukan sifat termal dari suatu zat yang bersifat padatan maupun cairan. Namun, bentuk crucible dari zat yang bersifat padatan maupun cairan berbeda. Sebab, cairan dapat menguap yang ditakutkan akan merusak peralatan. Di bawah crucible merupakan termokopel. Termokopel merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi suhu dari zat. Perubahan suhu tersebut merupakan selisih dari suhu pada sampel dikurangi suhu pada pembanding. Bagian-bagian dari DSC sesuai dengan skema yang ada di gambar, yang terdiri dari furnace lid, merupakan penutup dari DSC yang digunakan untuk menjaga kestabilan suhu dari DSC ketika dilakukan pengukuran. Yang kedua adalah heater, yang digunakan untuk memanaskan crucible. Yang ketiga adalah purge gas inlet.
Purge gas inlet berfungsi untuk memasukkan gas-gas tertentu yang digunakan untuk membuat suasana dari sampel dalam crucible dapat bereaksi. Gas yang digunakan adalah gas yang bersifat inert, biasanya menggunakan gas nitrogen. Gas inert digunakan karena dapat mencegah reaksi antara gas dengan suhu. Sedangkan dry gas inlet adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memasukkan gas yang tidak mengakibatkan kondensasi pada DSC. Nah, DSC merupakan alat yang membutuhkan kalor dalam pengoperasiannya. Tetapi, gimana caranya biar suhunya menurun? Yaitu dengan cooling flange. Prinsip kerja cooling flange adalah mengalirkan fluida ke DSC secara berkala. Fluida yang digunakan biasanya adalah etilen glikol dan aqueous. Apabila suatu DSC tidak memiliki cooling flange, dapat digunakan udara sekitar untuk mendinginkan DSC. Pada slide ke-17 ini dapat dilihat ada grafik yang merupakan hasil dari penggunaan DSC dalam analisis sifat PET. Proses analisa ini dilakukan oleh Bilal Demirel yang memiliki kesimpulan bahwa PET memiliki TG sekitar 79 derajat Celcius, kristalinity sebesar 149,86 derajat Celcius, dan TM atau peleburan pada suhu 248 derajat Celcius. Lalu pada gambar yang berada di sebelah kiri menunjukkan bahwa PET pada kondisi suhu kamar memiliki bentuk amorf. Terdapat dua jenis DSC. Yang pertama adalah Power Compensation DSC dan Heat Flux DSC. Untuk Power Compensation DSC, suhu sampel dan pembanding diatur secara manual dengan menggunakan tungku pembakaran yang sama dan terpisah. Suhu sampel dan pembanding dibuat sama dengan mengubah daya masukan dari kedua tungku pembakaran. Energi yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut merupakan ukuran dari perubahan entalpi atau perubahan panas dari sampel terhadap pembanding. Yang kedua, heat flux DSC. Pada heat flux DSC, sampel dan pembanding dihubungkan dengan suatu lempengan logam. Sampel dan pembanding tersebut ditempatkan dalam satu tungku pembakaran. Perubahan entalpi atau kapasitas panas dari sampel menimbulkan perbedaan temperatur sampel terhadap pembanding. Laju panas yang dihasilkan nilainya lebih kecil dibandingkan dengan DTA atau Differential Thermal Analysis. Hal ini dikarenakan sampel dan pembanding dalam hubungan thermal yang baik. Perbedaan temperatur dicatat dan dihubungkan dengan perubahan entalpi dari sampel menggunakan percobaan kalibrasi. Pada slide 19 akan diberikan contoh hasil dari pengamatan eksperimen yang menggunakan prinsip TGA, DTA, dan DSC. Sumber dari grafik-grafik ini diperoleh dari jurnal yang dibuat oleh Happy Bunga Nasirahul Sajidah yang dibuat pada tahun 2017 dengan judul Analisis Thermal dan Morfologi Permukaan untuk Karakterisasi Serbuk BA1-X SRX TiO3. Yang pertama saya akan menjelaskan grafik kurva TGA dan DSC dari serbuk BSTS2. Dari gambar ini terdapat dua grafik. Yang pertama grafik berwarna hijau dan grafik berwarna ungu. Grafik berwarna hijau mengimplementasikan hasil dari metode TGA dan grafik berwarna ungu mewakili hasil dari metode DSC. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana maksud dari grafik ini. Grafik yang berwarna hijau merupakan fungsi suhu lawan perubahan berat dari sampel, dan untuk grafik berwarna ungu yaitu grafik DSC itu mewakili fungsi
di mana temperatur atau suhu lawan energi yang terlibat dalam analisis tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan maksud dari grafik tersebut berdasarkan jurnal yang telah saya dan kawan-kawan peroleh. Yang pertama, hasil karakterisasi dari metode TGA dan DSC menunjukkan bahwa pada suhu 90 derajat Celcius terdapat puncak endotermik yang ditunjukkan pada grafik berwarna ungu. Dan pada suhu 180 derajat Celcius, sampel kehilangan berat 6% yang disebabkan oleh penguapan air. Hilangnya berat sampel pada suhu 180 derajat Celcius ditunjukkan pada grafik hijau. Kemudian pada suhu antara 250 derajat Celcius hingga 400 derajat Celcius, berat sampel hilang sebanyak 27%, dan pada suhu 379 derajat Celcius terdapat puncak eksotermik yang diwakili pada grafik berwarna ungu. Puncak eksotermik pada suhu 379 derajat Celcius diakibatkan adanya dekomposisi organik dan pembentukan dari BaCO3. Kemudian puncak eksotermik juga terbentuk atau terjadi pada suhu 476 derajat Celcius yang merupakan pembakaran dari senyawa organik tersebut, yaitu senyawa organik yang di dalam sampel. Kemudian pada suhu 585 derajat Celcius, sampel kehilangan berat sebanyak 7%, dan pada suhu 642 derajat Celcius merupakan puncak penggabungan BSTS. Dan pada suhu 800 derajat Celcius terbentuk puncak yang menandakan bahwa terjadi transformasi polimorfik dari BSTS. Kemudian dijelaskan analisis yang menggunakan TGA dan analisis DTA yang menggunakan prekursor atau analit yang telah tertulis di samping grafik dengan laju pemanasan 10 derajat Celcius per menit. Dari gambar tersebut terdapat grafik TGA dan DTA. Grafik ini diperoleh melalui variabel X yang digunakan dalam praktikum ini. Pada grafik TGA dijelaskan perubahan berat sampel pada rentang suhu yang digunakan, dan grafik DTA menunjukkan adanya reaksi eksotermik dan endotermik pada sampel dalam metode yang digunakan ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan berdasarkan jurnal yang telah kami dapat. Pertama yaitu pada suhu 250 derajat Celcius terjadi dua perlakuan. Yang pertama perlakuan menggunakan X sama dengan 0 dan X sama dengan 0 min 3. Maksud saya X sama dengan 0,3. Yang pertama pada suhu 250 derajat Celcius untuk X sama dengan 0 mengalami penurunan berat sampel hingga 31%,
dan X sama dengan 0,3 mengalami penurunan berat hingga 35%. Hal tersebut dikarenakan terjadinya fenomena eksotermik dan endotermik. Fenomena endotermik dalam analisis TGA dan DTGA yang telah diterangkan dalam jurnal dikarenakan adanya pemutusan pada oksalat yang menghasilkan gas karbon dioksida dan karbon monoksida. Dan fenomena eksotermik terjadi karena karbon dioksida dan karbon monoksida yang dihasilkan bereaksi dengan udara sekitar yang menyebabkan fenomena eksotermik yang telah saya jelaskan tadi. Berikut disajikan perbedaan antara TGA, DTA, dan DSC. Untuk yang pertama adalah TGA yang secara penamaan adalah Thermal Gravimetric Analysis. TGA itu sendiri memiliki fungsi untuk mengukur perubahan massa sampel seiring perubahan suhu. Untuk material yang dianalisa berupa anorganik material, metal, polimer, plastik, keramik, kaca, dan material komposit. Sampel yang digunakan dapat berupa solid, lalu menggunakan instrumen thermobalance, dan grafik yang akan kita dapatkan berupa grafik massa melawan perubahan temperatur atau waktu. Di TGA itu sendiri mengukur perubahan massa seiring dengan temperatur atau waktu yang terus bertambah dalam proses pendinginan ataupun pemanasan. Kemudian adalah DTA yang merupakan singkatan dari Differential Thermal Analysis. DTA memiliki fungsi untuk mengukur perubahan suhu antara sampel dan senyawa referensi yang diukur pada suatu lingkungan atau perlakuan termal yang identik. DTA digunakan untuk menganalisa sifat termal dari mineral, karakterisasi polimer, dan biological material. Sampel yang digunakan berupa solid, dan instrumen yang digunakan adalah DTA aparatus instrumen. Grafik yang akan kita dapat berupa temperatur melawan perubahan suhu. Untuk apa yang diukur pada DTA ini, DTA mengukur perubahan suhu pada proses pemanasan atau pendinginan. Kemudian yang terakhir adalah DSC yang merupakan singkatan dari Differential Scanning Calorimetry, memiliki fungsi untuk mengukur aliran panas terhadap perubahan temperatur dalam suatu waktu. Biasanya DSC digunakan untuk menganalisa protein, antibodi, dan lain sebagainya. Untuk wujud sampel biasanya selalu berupa liquid. Instrumen yang digunakan DSC adalah calorimeter instrumen. Lalu nanti grafik yang akan kita dapat berupa grafik antara delta H per delta T terhadap temperatur. Mengenai apa yang diukur pada DSC, DSC akan mengukur penyerapan panas atau pelepasan panas selama proses pendinginan atau pemanasan.